Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya. Saya ingin agak sedikit produktif di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satu hal yang mungkin saya bisa lakukan adalah diskusi sebuah buku. Semoga ini nantinya akan berlanjut sampai ke depan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku yang mungkin teman-teman, sahabat-sahabat semuanya sudah pernah membaca dan juga sudah pernah mendiskusikan. Buku yang ingin saya bahas ini adalah buku dari Hasyim Wahid yang berjudul Lingkungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah buku ini merupakan karya dari seorang kiai besar yang bisa dikenal sebagai Kiai Haji Hasyim Wahid atau Gus II. Mengapa saya begitu tertarik untuk membahas buku ini? Yang pertama, buku ini mengandung unsur sejarah. Kemudian yang kedua, fakta-fakta sejarah yang selama ini barangkali tidak disampaikan secara meluas, itu bisa kita ketahui. Terus kemudian yang ketiga, tentang adanya fakta-fakta di balik proses Indonesia menuju kemerdekaannya. Nah, fakta-fakta itu apa? Mari kita bahas dan ulas. Di buku ini terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama yaitu masa prakemerdekaan. Bab yang kedua yaitu masa-masa awal kemerdekaan. Bab yang ketiga membahas tentang era Orde Baru. Bab yang keempat menggusur Orde Baru. Namun di video ini saya hanya membahas bab pertama saja. Untuk bab yang kedua, bab yang ketiga, dan bab yang keempat saya akan membahasnya secara terpisah. Masuknya penjajah asing di Indonesia pada tahun 1596 merupakan babak awal tertanamnya pengaruh barat di bumi Indonesia. Berdirinya VOC pada tahun 1602 merupakan tonggak monumental jatuhnya Nusantara pada Belanda secara ekonomis maupun politis. Pada era penjajahan ini, negara-negara kapitalis barat menanamkan pengaruhnya sekaligus mengendalikan kehidupan masyarakat Hindia Belanda sebagai cikal bakal negara bangsa Indonesia. Pada akhir abad ke-19, terjadi perubahan yang berarti dalam kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Sebagai dampak dari adanya perubahan yang mendasar di kalangan berbagai negara bangsa barat di Eropa. Nah, periode ini dapat disebut sebagai periode kebangkitan nation state. Pada tahun 1890-an, seorang pemikir dari Prancis yang bernama Ernest Renan melontarkan kajian politiknya sehingga dia menemukan konsep nasionalisme. Konsep tersebut tertuang dalam bukunya yang berjudul What is a Nation? Apakah bangsa itu? Pemikiran Ernest Renan ini memberikan pengaruh cukup besar di Eropa. Pada akhirnya muncullah negara bangsa di kawasan Eropa. Terjadinya perubahan negara bangsa di kawasan Eropa tersebut memberikan dampak bagi negara jajahan, termasuk Hindia Belanda. Bersamaan dengan munculnya negara bangsa di Eropa, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan politik etis. Di samping perubahan yang terjadi di kawasan Eropa akibat munculnya konsep negara bangsa oleh Ernest Renan,
Perubahan di kawasan Asia Tenggara ini mempengaruhi politik kolonial Belanda atas Hindia Belanda. Kebijakan ini bermula dari usulan seorang pengacara dan mantan pejabat peradilan kolonial yang menjadi anggota parlemen negeri Belanda yang bernama Van Deventer. Pada tahun 1899, Van Deventer menulis sebuah usulan yang berjudul Utang Budi yang mengemukakan bahwa bangsa Belanda berutang kepada Hindia Belanda oleh keuntungan yang diperolehnya selama ini. Atas dasar ini, pidato Ratu Wilhelmina dari tahta pada tahun 1901 mengumandangkan bermulanya zaman baru dalam politik kolonial yang lazimnya disebut sebagai politik etis. Dampak dari kebijakan politik etis pemerintah Belanda tersebut memberikan hal yang baik bagi masyarakat pribumi. Dalam hal ini, masyarakat pribumi dapat memperoleh kesempatan untuk belajar pendidikan modern ala barat. Meskipun pada awalnya golongan priai yang mendominasi, akan tetapi lambat laun sesuai dengan kebutuhan Belanda, rakyat jelata pun juga mendapatkan kesempatan yang sama. Karena pengaruh pemikiran barat yang dibawa oleh kelompok muda yang berhasil mengenyam pendidikan modern ala barat, akhirnya semangat nasionalisme berhasil mempengaruhi wacana masyarakat Hindia Belanda. Akibat situasi politik internasional sedemikian, maka berdirilah organisasi-organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Pada tahun 1917, menjelang Perang Dunia Pertama, di Rusia telah terjadi sebuah revolusi Bolshevik. Revolusi ini dipimpin oleh seorang Lenin yang berideologi komunisme, yang kemudian ideologi ini berkembang dengan variannya di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Revolusi ini menjadi embrio terbentuknya negara-negara komunis yang akhirnya bergabung dalam blok Pakta Warsawa. Revolusi ini yang mengilhami bangkitnya gerakan komunis di Indonesia yang melakukan sebuah pemberontakan pada tahun 1926. Pada tahun 1919, tentara Inggris melakukan pertempuran di India. Hal semacam ini memberikan ilham pada masyarakat Indonesia untuk memperkokoh semangat nasionalisme dalam suatu jalinan yang utuh. Pengaruh Perang Dunia Pertama dan Revolusi Asia memberikan gambaran yang cukup akurat bagi bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Nah, pada akhirnya bangsa Indonesia berhasil mengkonstruksikan paham kebangsaannya secara utuh dan terpadu melalui peristiwa yang monumental, yakni Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang kemudian melahirkan wacana negara bangsa yaitu Indonesia. Dengan kata lain, Perang Dunia Pertama memberikan cukup pengaruh bagi bangsa Indonesia, memberikan satu hal yang berarti bagi bangsa Indonesia mengenai konsep negara bangsa yaitu Indonesia. Nah, bagian yang penting dari bab ini adalah setelah Perang Dunia Pertama usai yang telah memakan banyak biaya, dampak dari kejadian ini pun adalah telah terjadinya resesi ekonomi dunia pada awal tahun 1930-an. Untuk memulihkan kembali kondisi perekonomian, negara-negara kapitalis imperialis mulai melakukan konsolidasi. Sejak saat itu, blok-blok negara imperialis mulai terlihat, seperti imperialis komunis, yakni Uni Soviet, imperialis kapitalis, yakni Amerika Serikat dan Inggris, imperialis rasis, yakni Jerman, dan imperialis totaliter, yakni Jepang. Di bidang ekonomi, dilakukan restrukturalisasi pada sektor moneter maupun sektor real. Sedangkan di bidang sosial, dilakukan rekayasa sosial melalui penyusunan beberapa konsep dan teori sosial. Dalam masa konsolidasi ini,
mulai terjadi polarisasi negara-negara imperialis. Negara-negara imperialis kapitalis dan imperialis komunis bergabung menjadi satu membentuk blok sekutu atau allies. Sedangkan negara-negara imperialis rasis dan imperialis totaliter membentuk blok yang namanya Axis. Pada saat yang sama, Indonesia juga melakukan konsolidasi kebangsaan. Pada saat itu, sudah terbentuk suatu imajinasi kolektif mengenai kemerdekaan suatu negara. Akan tetapi, mereka, para tokoh, para founding father kita masih belum menemukan jalan yang konkret untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ini terjadi karena pengaruh hegemoni kapitalisme yang kuat, sehingga sulit bagi para founding father kita untuk merebut dan menyatakan kemerdekaan. Konflik negara imperialis semakin menajam hingga terjadilah Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Indonesia sendiri oleh masing-masing pihak diperebutkan untuk dijadikan sebagai pangkalan untuk mempertahankan geostrategi dan geopolitik. Dalam suasana Perang Asia Pasifik, Indonesia berhasil memanfaatkan situasi dan memanfaatkan momentum hingga melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini, Soekarno bermain mata dengan Jepang yang telah mengalami kekalahan dari blok sekutu. Negara yang terlibat dalam peperangan, bila mana kalah, mereka harus menyerahkan negara jajahan yang dikuasainya. Tetapi, berkat kelicikan Jepang dan kemahiran akrobatik politik Soekarno dan kawan-kawan, akhirnya lahirlah NKRI pada tahun 1945. Dan ini menjelaskan bahwa Indonesia merdeka karena pengaruh situasi global dan dunia internasional. Bisa dibilang karena peran kelompok nasionalis dan peran internasional. Untuk bisa menguasai Indonesia kembali, Amerika Serikat menugaskan Jenderal A.W.S. Malabi dengan membonceng Belanda untuk datang merebut kembali Indonesia. Namun, kedatangan tentara ini dihadapi oleh umat Islam secara mati-matian. Para ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 21 Oktober tahun 1945 mengeluarkan sebuah resolusi jihad yang berisi seruan perang suci melawan Amerika Serikat dan sekutu guna mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau pada zaman revolusi fisik, upaya imperialisme dilakukan melalui penyerbuan fisik. Kini, upaya tersebut dilakukan melalui infiltrasi modal asing dan penguasaan aset industri yang bertujuan untuk melestarikan hegemoni dan kekuasaannya. Nah, sayangnya ungkapan dari penulis buku ini yang begitu maklum bagi saya, yaitu para agamawan Islam di Indonesia pada hari ini tidak memahami hal ini, sehingga tidak siap secara struktural maupun fungsional untuk menangkal penyerbuan dengan modus seperti ini. Nah, kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya, demikianlah video pada bagian pertama ini. Barangkali ada kekurangan maupun masukan, monggo silakan beri masukan maupun saran di kolom komentar. Saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kekeliruan. Saya akhiri, Allahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya ya.